Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para dewan juri, para dosen serta para tamu undangan, dan para mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan acara debat mahasiswa berbicara. Tema ini mengangkat semangat kita sebagai mahasiswa untuk menyuarakan ide, gagasan, serta pandangan kritis dalam menghadapi berbagai isu yang ada di sekitar kita. Sebagai generasi muda yang terdidik, mahasiswa memegang peran penting sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Acara debat ini bukan hanya menjadi ajang untuk adu argumen, tetapi juga sebagai wadah untuk belajar menghargai perbedaan pendapat, menyampaikan pandangan dengan baik, serta berpikir kritis secara terbuka. Mari kita mulai acara ini dengan penuh semangat dan sportivitas. Kepada para peserta, kami ucapkan selamat berdebat, tunjukkan kemampuan terbaik kalian, hormati lawan bicara, dan jadilah contoh bagi kita semua. Dengan demikian, acara debat mahasiswa berbicara resmi kami mulai. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Saya Ahmad Fauzi selaku pembicara pertama, dan di sebelah kiri saya ada Rusdian R. Moko Gintas sebagai pembicara kedua. Kami dari Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Saya Srilati selaku pembicara pertama, kemudian teman saya sebagai pembicara kedua Berdinansa Saida, dan kami perwakilan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Kami dari tim pro dan tema penghapusan pola asuh kolonial, yaitu kami sangat mendukung karena kami percaya bahwa pola asuh bergaya kolonial ini sudah tidak relevan lagi bagi anak-anak zaman sekarang. Karena pola asuh kolonial itu terlalu menekankan pada kedisiplinan yang kaku, kepatuhan tanpa pertanyaan, dan seringkali memandang anak sebagai objek yang harus mematuhi sesuatu. Dan juga pola asuh bergaya kolonial ini membuat anak sebagai individu yang memiliki pemikiran bahwa dirinya harus mematuhi segala peraturan. Pada era digital ini dan globalisasi, kita harus mendorong pola asuh yang lebih demokratis, di mana anak-anak dapat menyampaikan semua pikirannya dan juga mengekspresikan semua pendapatnya, karena anak-anak harus tumbuh dengan apa yang mereka inginkan. Terima kasih moderator. Kami di pihak kontra percaya bahwa pola asuh bergaya kolonial masih memiliki nilai-nilai penting dan juga dapat diterapkan pada kondisi tertentu. Pola asuh ini menekankan pada kedisiplinan, menghargai otoritas, dan kepatuhan. Semua hal yang penting untuk membentuk karakter yang tangguh dan juga berintegritas. Kami melihat bahwa banyak anak zaman sekarang menjadi terlalu bebas tanpa batas, sehingga kurang memiliki rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan juga masyarakat. Tanpa struktur yang jelas dan aturan yang tidak tegas, anak-anak bisa tumbuh menjadi pribadi yang mudah menyerah dan sulit menghadapi tantangan. Kami setuju bahwa kebebasan itu penting, tetapi harus ada batas yang jelas agar anak-anak tidak kebablasan. Pola asuh kolonial bisa membantu menjaga keseimbangan ini. Di sini kami sebagai tim pro, kami percaya bahwa pola asuh bergaya kolonial ini akan lebih sering menimbulkan perasaan cemas dan takut kepada anak-anak kita. Jika pola asuh ini akan diteruskan, maka anak-anak mungkin tidak akan berkembang menjadi pribadi yang inovatif dan kritis. Dunia ini membutuhkan pemimpin dan kreator yang berani berpikir di luar kotak, bukan hanya pengikut yang jatuh. Kami tidak sepenuhnya setuju dengan pendapat dari tim pro yang mulia. Kenapa? Karena memiliki kedisiplinan dan menghormati aturan yang diterapkan oleh orang tua itu bukan berarti membatasi kreativitas pada anak. Akan tetapi justru dari kedisiplinan yang diajarkan oleh orang tua itu bisa memahami anak-anak dengan sifat tanggung jawab
maka banyak sekali anak-anak yang berhasil di luar sana yang mulia, itu karena pengajaran dari orang tua mengenai kedisiplinan dan juga tanggung jawabnya. Maka kami tidak menolak adanya perubahan, akan tetapi nilai-nilai yang ada seperti kedisiplinan itu sangatlah penting. Baik, kita telah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, baik dari tim pro dan juga tim kontra. Diskusi ini menunjukkan bahwa ada manfaat dan kekurangan dari pola asuh bergaya kolonial. Keputusan ada di tangan kita untuk menyesuaikan nilai-nilai lama dengan pendekatan baru yang lebih relevan. Terima kasih atas waktu dan pandangannya. Kita akan beranjak pada sesi debat selanjutnya. Saya harap kedua tim menyimak dengan baik video yang diputarkan berikut ini. Kasar bawa sel dia. Bawa sel. Di sini dulu ngana barang 5 hari. Anak dulu. Aku di sini udah lama-lama nih, saya mau antar. Boleh itu, boleh. Berapa rasa? Kumdan, tahan dia kumdan. Kapan? Bawa Jo di dalam. Kepala batu nggak? Tidak. Kami dari pihak pro berpendapat bahwa ada kalanya orang tua merasa telah mencoba segala cara untuk membimbing dan mendidik anak mereka, namun tetap tidak berhasil. Ketika seorang anak terus-menerus melakukan tindakan yang merugikan baik untuk dirinya ataupun orang lain, tindakan membawa anak ke polisi bisa menjadi langkah akhir yang perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan membantu anak memahami konsekuensi dari perbuatannya. Dalam beberapa kasus, keterlibatan pihak yang berwenang bisa membantu memediasi masalah yang ada di keluarga tersebut. Kami dari pihak kontra tidak setuju dengan tindakan ini. Mengantarkan anak ke polisi seolah menunjukkan bahwa orang tua telah menyerah pada tanggung jawab mereka. Tindakan ini bisa berdampak negatif pada psikologis anak, membuatnya merasa ditolak oleh keluarganya sendiri. Masalah perilaku anak sebaiknya ditangani dengan pendekatan yang lebih lembut dan penuh kasih sayang, seperti konsultasi kepada psikolog atau pendidikan yang berbeda. Anak adalah tanggung jawab orang tua, dan tindakan menyerahkan anak kepada polisi bukanlah solusi yang tepat. Kami memahami kekhawatiran dari pihak kontra, namun perlu diingat bahwa kasus yang kami bicarakan di sini bukanlah kasus biasa. Ada beberapa anak yang memiliki perilaku ekstrim, seperti terlibat dalam narkoba, melakukan kekerasan, atau perilaku kriminal lainnya. Dalam kasus seperti ini, orang tua kadang merasa tidak memiliki pilihan lain. Membawa anak ke polisi dapat membuka akses pada layanan rehabilitasi atau terapi yang mungkin dibutuhkan. Langkah ini tidak berarti orang tua tidak peduli, melainkan bentuk kasih sayang untuk menghentikan kebiasaan buruk tersebut sebelum terlambat. Baik, namun apakah kita benar-benar yakin bahwa menitipkan anak kepada pihak yang berwenang atau kepolisian itu benar-benar menyelesaikan masalah? Kami dari tim kontra mengatakan bahwa menitipkan anak kepada pihak yang berwenang itu bisa menyebabkan trauma yang mendalam dan memperburuk hubungan antara orang tua dan anak. Interupsi. Dan seharusnya sebelum itu, tidak saudaraku, maka seharusnya sebelum menitipkan anak kepada pihak yang berwenang, orang tua itu seharusnya mencari bantuan profesional seperti psikolog ataupun konselor, karena pendekatan dari pihak yang berwenang itu bisa menjadi terlalu keras kepada anak dan mengubah cara pandang anak terhadap dirinya dan juga keluarga. Maka itu menimbulkan rasa kekecewaan terhadap anak. Kami setuju bahwa konsultan dan psikolog adalah tindakan yang baik. Namun pada dasarnya tidak semua keluarga memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan layanan tersebut. Interupsi. Tidak, saudaraku. Selain itu, ada kalanya psikolog atau konselor tidak berhasil mengubah perilaku seorang anak, sehingga tindakan preventif ini diperlukan. Kami tidak mengatakan bahwa membawa anak ke polisi adalah langkah pertama. Namun itu adalah langkah terakhir ketika semua cara sudah kami coba. Interupsi. Interupsi diterima. Baik yang mulia, walaupun pihak pro mengatakan bahwa
datang kepada psikolog itu tidak selalu merubah perilaku anak. Memang betul yang mulia. Akan tetapi dengan meminta bantuan dari seorang psikolog, kita bisa memahami akar permasalahan dari permasalahan orang tua dan juga anak. Terutama ketika kita melihat ada perubahan-perubahan perilaku serta psikologi dari seorang anak. Maka dengan datang kepada psikolog itu kita bisa mencegah dampak negatif jangka panjangnya. Dan juga dengan datang kepada psikolog itu kita bisa membekali orang tua dengan strategi-strategi mendukung anak. Sehingga psikologi itu bisa membantu orang tua untuk bisa mengelola stresnya. Sehingga orang tua juga bisa mengkolaborasikan antara saran-saran dari seorang psikolog dan juga cara didiknya selama ini sesuai dengan karakter anak. Sehingga dalam pengelolaan masalah, orang tua itu bisa dengan tenang dan damai dalam menyelesaikan masalahnya. Baik, itu saja. Terima kasih kepada kedua tim yang telah menyampaikan pandangannya. Hari ini kita melihat pentingnya mengevaluasi pola asuh bergaya kolonial yang cenderung otoriter. Tim pro menekankan bahwa pola asuh seperti ini perlu dihapuskan agar anak-anak bisa tumbuh dengan percaya diri dan otonomi. Sementara tim kontra melihat adanya manfaat dari disiplin ketat dalam situasi tertentu. Kesimpulannya, kita semua perlu mencari pola asuh yang seimbang, yang mendisiplinkan, namun tetap menghargai hak dan perasaan anak. Semoga diskusi ini menginspirasi kita untuk menciptakan pendekatan serta pengasuhan yang lebih baik bagi generasi muda dan generasi masa depan. Terima kasih. Demikianlah debat mahasiswa berbicara pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.